apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Agisa Febila. Sejumlah informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Kebakaran hebat melanda gudang penyimpanan kertas daur ulang di Klaten. Petugas butuh waktu 12 jam untuk memadamkan api. Dipicu dendam lama, seorang pria di kota Semarang tewas diserang secara brutal dengan senjata tajam oleh 2 pelaku. Bakal calon Presiden Partai Gerindra, Prabowo Subianto mulai mempertimbangkan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon Wakil Presiden. Sebuah gudang tempat penyimpanan kertas daur ulang terbakar di Klaten. Kebakaran sempat membuat warga panik karena lokasi gudang berdekatan dengan pemukiman. Butuh waktu 12 jam bagi petugas damkar untuk memadamkan api. Kebakaran gudang penyimpanan kertas daur ulang di daerah Gergunung Klaten membuat warga panik Rabu siang. Letak gudang yang berdekatan dengan permukiman membuat warga khawatir api merembet ke rumah-rumah warga. Warga pun bergotong royong memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun besarnya kobaran api karena banyak bahan kertas mudah terbakar membuat upaya pemadaman tidak mudah. Petugas pemadam langsung mengerahkan 3 mobil dan 3 truk tangki air untuk memadamkan si jago merah. Namun upaya ini ternyata belum cukup. Petugas akhirnya mengerahkan alat berat untuk mengurai tumpukan kertas sehingga titik api di tumpukan kertas bisa dipadamkan. Selama 12 jam petugas berjibaku sehingga akhirnya api benar-benar bisa dipadamkan. Karena material yang terbakar adalah kertas yang dipadatkan, yang dipres, sehingga petugas kesulitan saat melakukan penguraian, sehingga diperlukan bantuan alat berat untuk melakukan penguraian dan melakukan pemadaman bara yang di dasar material. Berlangsung berapa jam, Mas? Untuk proses pemadaman berlangsung 12 jam. Belum diketahui pasti sumber api, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Seorang pria tewas diserang secara brutal oleh 2 orang bersenjata tajam di tengah perkampungan Jombang Candisari, Semarang. Rekan korban juga tidak luput dari penyerangan, namun hanya mengalami luka sabetan tajam senjata. Pria bernama Andi Prasetyo menemui ajal di Jalan Saputan Raya Jombang Candisari, Semarang, Selasa malam. Ia tewas mengenaskan karena diserang secara brutal oleh 2 pria dengan senjata tajam. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak selamat akibat luka serius pada bagian kepala dan tangan. Pelaku begitu beringas sehingga menyerang rekan korban yang datang menolongnya. Akibatnya 2 rekan korban menderita luka sabetan senjata tajam. Usai menyerang korban, kedua pelaku langsung kabur. Polisi mendatangi lokasi begitu mendapat laporan. Polisi menemukan senjata tajam dan sepeda motor milik pelaku. Polisi juga meminta keterangan sejumlah saksi dan menyelidiki rekaman kamera pengawas untuk mengungkap identitas kedua pelaku. Menurut rekan korban, penyerangan terjadi saat mereka dalam perjalanan pulang usai berkumpul di wilayah Tandang, Semarang. Kita tuh kan habis main, gitu, pulang, terus korban udah pulang lari kencang duluan. Kita berjalan pelan-pelan sama teman-teman. Terus sampai sini kok dia sudah tergeletak dibacoki terus. Kita sebagai teman langsung berhenti ikut bantu toh. Sana teman kan tak sabeti juga sama nengan itu. Nah itu habis itu kita anggar di sana. Dia lari, temanku ada yang kena 2. Selain keterangan saksi, polisi menyelidiki rekaman kamera pengawas untuk mengungkap identitas dan motif penyerangan. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Polisi melakukan olah TKP untuk mengungkap pelaku dan motif penyerangan brutal terhadap pria yang tewas mengenaskan di wilayah Jombang, Kota Semarang.
Berdasarkan keterangan saksi, penyerangan brutal dipicu dendam lama sehingga korban dan pelaku saling tantang untuk berduel. Polisi dari Polsek Candisari Semarang kembali mendatangi tempat kejadian perkara tewasnya pria bernama Andi Prasetyo Rabu sore. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan sejumlah saksi. Dari penyelidikan awal dan keterangan sejumlah saksi korban, penyerangan dipicu dendam lama. Korban dan kedua pelaku sebelumnya saling tantang untuk bertemu di lokasi sehingga penyerangan berakhir dengan tewasnya korban. Polisi juga telah mengantongi identitas kedua pelaku yang masih buron. Diikuti oleh pelaku dari belakang, sehingga pada saat parkir motor di sini belum siap, dari belakang si pelaku sudah melaksanakan atau pembacokan dengan sajam itu. Ketua RT sempat mengatakan istrinya sempat mendengar keributan dan teriakan pada Selasa malam sekitar pukul 10. Korban menurut Ketua RT sengaja mendatangi lokasi yang sudah disepakati dengan kedua pelaku. Namun saat korban sedang memarkir kendaraan, tiba-tiba dua pelaku datang menyerang dari arah belakang dengan senjata jenis samurai. Udah ada keributan, saya keluar tuh udah nggak kelihatan apa yang bertengkar itu, udah nggak kelihatan lari ke sana. Lari semua. Larinya jalan apa naik motor? Kalau datangnya naik motor. Datang motor parkir sini. Oh, parkir dia? Iya, datang dari sana ke sini. Oh, datang dari sana ke sini. Yang belakang langsung ngecak becok. Terus lari sana. Ketika lari sana itu masih bawa motor atau motor ditinggal sini? Motor ditinggal. Sementara dua rekan korban yang juga menderita luka sabetan senjata tajam kini masih dirawat di rumah sakit. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Sebuah mobil yang ditumpangi anggota TNI dan Ormas ditembak dari jarak dekat oleh orang tak dikenal usai mengungkap kasus peredaran pil Hexmirer di Kota Tegal. Beruntung, anggota TNI dan Ormas berhasil selamat. Tim Inavis Satreskrim Kepolisian Resort Tegal Kota memeriksa mobil yang ditembak orang tak dikenal. Tim menemukan 2 lubang bekas proyektil peluru pada bagian bodi belakang mobil. Selain itu, pecahan proyektil peluru juga ditemukan di dalam mobil. Dari pemeriksaan awal, penembakan dilakukan dalam jarak sangat dekat. Ini diperkuat dengan adanya goresan pada bodi samping mobil yang mengindikasikan pelaku memepet mobilnya ke mobil korban. Penembakan terjadi saat anggota TNI dan 2 anggota Ormas baru saja mengungkap kasus pil Hexmirer di Kelurahan Panggung, Kota Tegal dan menangkap 2 pengedar. Namun dalam perjalanan ke Kepolisian Resor Kota Tegal, mobil dipepet dan dihadang lalu ditembak orang tak dikenal. Pelaku bahkan sempat menodongkan senjata ke arah sopir. Beruntung peluru tidak mengenai penumpang. Karena ini jelas saat perjalanan tiba-tiba muncul. Tiba-tiba kita muncul mobil Brio kuning. Platnya Z ya, belakangnya kita tidak tahu. Nah, di situ dia mengikuti. Nah, setelah kita coba sedikit ngerem dan berhenti, dia ngikut berhenti juga. Berarti kita posisikan ini dia mengikuti. Akhirnya kita agak jadi kencang lah, terjadilah itu tadi penembakan. Penembakan dap 1 kali, yang kedua 2 kali berikut juga untuk benturan ya. Tenggoran, serempet ya, serempetan itu. Itulah akhirnya kita langsung ke sini karena memang tujuan kita ke sini. Katanya sempat dicegat betul, ya? Iya, betul. Mobil. Dicegat di depan, ya, disuruh berhenti kita. Pada waktu itu sudah terjadi tembakan pertama. Akhirnya kita. Pelaku diperkirakan berjumlah 3 orang menggunakan mobil jenis Brio warna kuning dengan plat depan Z. Polisi masih selidiki kaitan pelaku dengan 2 pengedar pil yang baru saja ditangkap. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kota Tegal. Ratusan warga di Banyumas berunjuk rasa menuntut polisi menyeret Rocky Gerung ke meja hijau karena dianggap menghina Presiden Joko Widodo. Aksi pun diwarnai pembakaran poster bergambar Rocky Gerung. Warga yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bela Jokowi menumpahkan kemarahan dengan membakar poster bergambar Rocky Gerung. Warga menganggap pengamat politik Rocky Gerung telah menghina Presiden Joko Widodo dengan ucapannya. Warga dari berbagai desa di Banyumas ini mendesak polisi segera menyeret Rocky Gerung ke meja hijau. Tuntutan ini disampaikan warga saat berunjuk rasa di depan kantor pemerintah Kabupaten Banyumas Rabu siang. Bela Jokowi hari ini meminta kepada Bapak Kapolri untuk menangkap
menghalangi dan menjebloskan Rocky Gerung ke penjara. Karena kami merasa sakit hati dan tersinggung atas pernyataan Rocky Gerung yang telah merendahkan, menghina kehormatan Bapak Presiden Joko Widodo. Massa baru membubarkan diri setelah 3 jam menyampaikan tuntutan. Unjuk rasa menuntut Rocky Gerung di penjara meluas di berbagai daerah. Protes sebagai buntut ucapan Rocky Gerung yang mengomentari lawatan Presiden Jokowi ke Tiongkok yang dianggap Rocky Gerung untuk kepentingan diri sendiri. Rocky menyebut Presiden sebagai bajingan tolol dan pengecut. Mardianto melaporkan dari Banyumas.